Baik, silakan. Baik, silakan Bapak. Unitnya dan juga nama Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk Pak Vicky ya atas paparannya, dan saya juga sudah memperhatikan ya. Jadi ada beberapa izin memperkenalkan diri. Nama saya Yatna Duryatna dari Seksi MSKI KPPN Serang. Saya nanya ini disuruh Bupindo ini. Izin, ya saya tertarik dengan yang tadi Pak Vicky paparkan ya, bahwa emang untuk SPIP ini kan jadi yang perlu baik ini sistemnya ya, dalam artian harus ada sinergi antara sistem yang baik dan SDM tentunya yang istilahnya konsisten. Nah, untuk di perbandaran ini sendiri kan SDM-nya itu boleh dibilang mobilitasnya tinggi ya, dalam artian kan tidak si A itu selamanya di MSKI atau nanti juga pasti akan pindah ke seksi lain ya. Ada sisi positifnya, jadi kan pemerataan knowledge ya itu dapat berjalan atau dapat berregenerasi, jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, semua yang jadi pertanyaan saya ini, otomatis kan jika berganti orang, tentunya akan terjadi naik turunnya konsistensi ya. Misalnya anggap dalam satu kantor di Kabupaten Serang sudah baik gitu ya, tiba-tiba masuk saya gitu kan sebagai pengganti generasi yang sebelumnya gitu. Dan tentunya kan pasti akan ada apa namanya degradasi, adaptasi ulang gitu kan atas itu yang sistemnya sedang berjalan gitu kan. Nah, untuk menyikapi hal tersebut ya, minta atau mohon insight-nya dari Pak Vicky, sebaiknya langkah-langkah apa saja untuk yang saya yang baru ini ya, agar dapat apa-apa yang sudah baik itu dapat terus konsisten dipertahankan gitu ya. Jadi insight apa saja yang Pak Vicky berikan kepada saya agar kinerja yang sudah dicapai oleh generasi sebelum saya itu dapat terjaga dengan baik atau mungkin lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Vicky Ya. untuk langsung dijawab. Ini Pak, ini saya jawab dari level organisasinya dulu Pak ya. Maksudnya kita ngomong dari sisi Kementerian Keuangannya dulu lah, atau semua organisasi lah. Kalau organisasi itu punya struktur di level yang lebih di bawahnya lagi, punya unit-unit gitu ya, yang itu memungkinkan ada mutasi pegawai antar unit. Atau organisasi itu ada perwakilannya di banyak tempat. Nah, perwakilan di banyak tempat ini kan kalau dari sisi kinerja, dia kan mendapatkan target kinerja nih. Masing-masing punya target kinerja yang harus dipenuhi. Sehingga untuk mencapai target kinerja itu harus disiapkan, kalau bahasa kita secara umumnya, sistemnya. Sistem ini menyangkut prosedurnya seperti apa, siapa yang melaksanakan, bagaimana melaksanakannya, terus orangnya yang melaksanakannya nanti kompetensinya seperti apa. Nah, semua hal itu harusnya dipikirkan oleh organisasi. Termasuk salah satunya adalah untuk memastikan orang-orang yang saya tempatkan di unit yang baru, misalnya pada saat melakukan mutasi, itu memang mampu melakukan itu. Itu harusnya dipikirkan oleh organisasi. Sayangnya di Indonesia ini Pak, profilnya ya, profil organisasi Kementerian Lembaga Pemda, hal ini kadang belum dipikirkan. Dipikirkannya setelah nyampe di sana. Kita tempatkan pegawai dulu, yang penting ada pegawainya, baru ketika dia, oh dia di bagian itu berarti dia harus dikasih kompetensi tambahan apa. Baru dipikirkan seperti itu. Biasanya kalau di Indonesia ini lazimnya kayak begitu. Yang penting terpenuhi dulu. Apakah dia kompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dia laksanakan? Enggak. Ya, kita bisa merasakan sendirilah dulu. Walaupun di awalnya pasti kalau saya misalnya, sebelum saya jadi ditempatkan dulu, penempatan pertama saya di Kendari di Sulawesi Tenggara sebagai auditor, saya itu dibekali dulu dengan diklat auditor. Agar saya tahu gitu untuk menyelenggarakan, untuk melaksanakan tugas, untuk mengaudit ini kayak gimana caranya. Tapi sayangnya kemudian ada audit-audit yang sifatnya khusus, yang
begitu saya di sana, kok saya dapat penugasan ini, caranya kayak gimana ya? Saya nggak ngerti. Artinya waktu itu, pengembangan SDM-nya untuk menyiapkan orang agar siap melaksanakan tugas dan fungsi apapun yang nantinya akan dia laksanakan di unitnya nanti, itu belum selengkap itu. Nah, kejadian ini terjadi di banyak tempat. Sebenarnya organisasi itu kemudian gagal untuk mengidentifikasi kalau saya, atau gagal untuk menghubungkan antara pola mutasi dengan penyiapan kompetensi untuk penyiapan ini peningkatan kompetensi untuk menduduki satu jabatan tertentu. Jadi pola mutasinya diatur sedemikian, sudah diatur dengan bagus nih. 3 tahun misalnya di kawasan timur, terus habis itu ditarik ke kantor pusat, terus pindah ke barat, misalnya seperti itu. Dalam jabatan yang sama, atau alur karirnya itu sudah dibikin misalnya. Kalau orang dari salah unit A, itu nantinya kalau mutasi harusnya ke unit B, bisanya ke unit B, unit C, misalnya. Sudah diatur seperti itu, tapi yang nggak diatur kemudian adalah kalau orang dari unit A ini agar nantinya bisa digeser ke unit B atau ke bidang sebelah lah katakan, itu orang ini harus dibekali dengan apa? Nah sayangnya di Indonesia ini belum seperti itu. Nah seharusnya itu menjadi concern-nya organisasi. Artinya harus terhubung nih antara pola karir dengan pola pengembangan sumber daya manusianya. Selama ini belum terjadi seperti itu. Nah, organisasi harusnya menghubungkan antara pola karir pegawainya dengan pola pengembangan kompetensinya. Nah, sayangnya di banyak tempat ini belum terhubung. Yang satu ngomong kemana, yang satu kemana. Akhirnya kejadiannya, begitu orang ini ditempatkan di satu tempat, terus dia mutasi ke, misalnya kayak di saya gitu ya, di masing-masing perwakilan BPKP itu ada 5 bidang. Misalnya saya dulu di Sulawesi Tenggara di bidang A, terus saya pindah ke perwakilan Bali di bidang B. Saya memang harus belajar mulai dari nol lagi untuk bidang B. Dan itu kejadian di banyak tempat kayak begitu. Ketika dulunya misalnya di KPPN awalnya dia ada di subbagian mana, terus ketika mutasi dipindahkan ke subbagian yang lain, kadang-kadang kita mulai lagi belajar dari nol. Syukur-syukur kalau SOP-nya lengkap kita bisa belajar dari SOP. Cara mengerjakannya seperti ini. Kadang-kadang SOP-nya nggak ada. Gimana cara mengerjakannya? Kita nggak tahu. Nah, itu kondisi yang terjadi atau profil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan pola di Indonesia ini. Profilnya di hampir semua kementerian lembaga itu seperti itu. Belum menemukan kementerian lembaga yang sudah memikirkan bahwa ketika saya memutasi orang, atau sebelum saya memindahkan orang ini ke satu bidang tertentu, dia harus saya bekali dengan apa. Itu jarang dan hampir nggak ada. Pasti ujungnya adalah orang itu sendiri yang harus belajar. Minimal kalaupun organisasinya itu nggak menghubungkan pola mutasinya tadi dengan pola karirnya, pola mutasi, pola karir dan pola pengembangan kompetensinya itu belum saling terhubung. Minimal orang kalau dimutasi itu sudah dibekali dengan pada saat Anda nggak dibekali cuma SK doang gitu, tapi dia juga dibekali dengan misalnya gitu ya. Anda akan ditempatkan di subbagian A. Subbagian A ini apa saja yang dia harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, orang itu sudah dikasih acuan. Selama ini kan kita disuruh nyari sendiri. Jarang kita dikasih tahu oleh organisasi untuk mengakses SOP di bidang ini adanya di mana. Syukur-syukur kalau di tempat Bapak Ibu sudah ada satu sistem atau bagian dari aplikasi yang dipakai di perbendaharaan yang di sana kumpulan SOP misalnya. Kalau itu sudah ada kan enak orang bisa baca, tapi kadang-kadang orang tuh nggak di organisasi itu nggak membekali pegawainya dengan itu.
Dan ini sekali lagi salah satu indikator bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh organisasi dalam pengembangan SDM itu belum seoptimal itu. Artinya organisasi harus melakukan perbaikan. Namun Pak, kalau pertanyaan Pak Yatna tadi, bagaimana Bapak harus melakukan akselerasi agar kinerja organisasinya nggak terganggu gitu Pak ya. Yang paling mudah sebenarnya kalau kita dipindahkan dari satu unit ke unit lain, satu ya pahami tujuan atau target kinerja dari unit itu. Terus kalau saya biasanya ya baca SOP-nya, baca proses bisnisnya kayak gimana, agar saya tahu fungsi saya ngapain, agar saya tahu apa yang harus saya kerjakan dan bagaimana melakukannya. Juga di SOP, kalau SOP yang lengkap dan baik kan ada time frame-nya yang di situ. Untuk melakukan proses A ini butuh 2 jam, berarti saya harus tahu kalau saya melakukan verifikasi caranya seperti ini, kapan saya harus selesai. Itu yang harus dipelajari. Jadi kalau dari sisi pribadi pegawainya yang harus dilakukan ya, 1 tahu tujuannya, 2 tahu caranya. Nah yang seharusnya ini difasilitasi oleh organisasi. Sebelum orang itu ditempatkan ke unit tertentu, orang itu sudah harus dibekali. Unit tertentu ini mengerjakan apa dan bagaimana melaksanakannya. Nah, sayangnya sekali lagi di Indonesia ini jarang sekali, bahkan hampir tidak ada organisasi yang melakukan itu. Seolah-olah pegawai itu digaji, ya salah satunya ya untuk mengembangkan kompetensinya secara mandiri. Itu yang menurut saya kok nggak pas gitu. Artinya organisasi ini belum menjalankan sistem pengendaliannya secara, kalau pakai bahasa sistem pengendalian, belum secara terintegrasi gitu. Artinya ya terpisah-pisah. Yang bikin pengembangan SDM, bikin pengembangan SDM, yang bikin pola karir, yang bikin pola mutasi, nggak saling terhubung satu sama lain. Padahal kalau orang mutasi itu pasti dalam rangka untuk dalam rangka menjalankan pola karir agar orang ini bisa disampaikan secara lugas. Belum ada organisasi yang memikirkan sejauh itu. Kalaupun ada, ya adanya ya parsial itu tadi, pola mutasi, enggak, keterhubungan di antara ketiganya enggak ada, belum dipikirkan sampai sedetail itu. Sehingga kalau dikembalikan ke pertanyaan Bapak, ya yang bisa dilakukan sebagai pribadi ya, 1, ketahui dulu organisasi kita atau unit kita yang baru ini tujuannya apa, target kinerjanya apa, dan untuk melaksanakan itu proses bisnisnya bagaimana, tugas fungsi kita apa, bagaimana melakukannya, targetnya secara pribadi, secara time frame-nya kayak gimana. Itu yang harus kita pahami untuk kita laksanakan. Kira-kira begitu, Bu. Baik, berarti seperti silo-silo ya Mas ya, masing-masing gitu. Ya, tetapi karena di JPB itu kan memang kita memiliki banyak kantor vertikal ya, jadi kita sudah terbiasa sebetulnya untuk adaptasi yang tadinya di kepegawaian, lalu ke KI, lalu nanti ke teknis gitu kan. Nah, jadi kalau bisa dibilang itulah kelebihan kami, Mas Wiki. Bapak Ibu di sini sudah banyak sekali pengalaman gitu kan. Jadi saya rasa kalau untuk beradaptasi di lingkungan yang baru ataupun tugas baru, saya rasa tidak begitu kesulitan. Baik, adakah pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Ada hadiahnya loh Bapak Ibu yang bertanya. Silver Queen. Baik, silahkan. Tes. Terima kasih Bu Astrid. Izin, saya Arif dari Direktorat PA. Jadi sebelum bertanya, mungkin saya menjawab pertanyaan Ibu tadi ya, kenapa batch 1 BEBDA nggak ada yang ngantuk gitu ya.
sisi kita juga mengakui mungkin boleh dibilang ya secara umum memang Kementerian PUPR juga termasuk memiliki sumber daya manusia yang bagus gitu ya. Mungkin dari sisi ini walau bagaimanapun kan pasti selalu ada kurang lebihnya ya. Mungkin dari sisi praktikal dari berdasarkan pemilihan tadi kira-kira apa sistem pengalian yang ada di Kementerian PUPR misalnya salah satunya misalnya atau ada kementerian lain yang tidak dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Artinya untuk kita bisa terus menyempurnakan ya ataupun meningkatkan skor atau menyempurnakan sistem pengalian yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait dengan indeksnya. Salah satu adalah indeks efektivitas pengendalian korupsi. Itu sebagai pelanggaran integritas ya. Kenapa yang diukur cuma korupsi? Karena pengendalian internal tadi kan mengukur berbagai macam integritas ya, tidak hanya dari sisi korupsi. Kenapa yang diukur hanya korupsi? Barangkali ada apakah pelanggaran yang lain tidak diukur gitu, atau itu tidak signifikan. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama ya Mas ya, highlightnya apa sih yang kita nggak punya gitu kan. Kalau bisa kita punya semua gitu. Nah ini kita juga penasaran apa yang PUPR miliki dan kita tidak miliki ataupun yang kita tidak punya ya. Dan juga tadi lanjutan lagi ada pertanyaan mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Vicky. Silakan. Ya, siap. Apa yang dimiliki PUPR yang tidak dimiliki Kementerian Keuangan? Ini Pak, terus terang PUPR dalam 5 tahun terakhir itu pola rekrutmen mereka itu bagus Pak. Rekrutmen mereka bagus. Mereka mendapatkan bukan 5, mungkin 10 tahun terakhir. Rekrutmen mereka bagus. Sehingga pembudayaan atau ketika mereka membudayakan hal-hal baru gitu ya untuk merubah kementeriannya itu jauh lebih terasa dampaknya dibandingkan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ini kan bukan pola rekrutmennya nggak bagus, tapi ya dari dulu kan memang sudah seperti itu. Sehingga ketika ada perubahan cenderungnya stagnan gitu, nggak ada perubahan. Di tahun berapa begitu mereka melakukan melakukan satu dari pola rekrutmen, setelah direkrut mereka punya pola pengembangan SDM yang beda dengan sebelumnya gitu Pak. Beda dengan sebelumnya. Kalau yang lain-lain Pak, yang lain-lain itu Kementerian PUPR itu karena di sana ada beberapa orang yang pernah kemudian bersinggungan langsung dengan Kementerian Keuangan, sehingga pengembangan SPIP di Kementerian PUPR itu justru mereplikasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan Bapak, apa yang secara real dimiliki oleh PUPR yang nggak dimiliki oleh Kementerian Keuangan, jawaban sebenarnya saya nggak bisa ngasih jawaban yang pasti Pak, karena apa yang dilakukan oleh Kementerian PUPR itu sebenarnya mereplikasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, termasuk dari sisi struktur Pak. Hanya ada 2 kementerian yang setahu saya yang punya kepatuhan internal di masing-masing eselon satunya. Yang pertama adalah Kementerian Keuangan, yang kedua adalah Kementerian PU. Dan Kementerian PU itu belajar dari mana, niru dari Kementerian Keuangan. Artinya semua yang dijalankan di sana itu sebenarnya sudah dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga kalau misalnya ditanya apa yang mereka miliki yang enggak dimiliki oleh Kementerian Keuangan, jawabannya sebenarnya kalau dari sisi unsur SPP enggak ada. Cuman kelebihannya mereka sehingga kok terlihat pesat sekali perkembangannya. Dulu kan orang mengasumsikan ya sampai sekarang pun masih ada gitu ya, walaupun enggak sekeras. Pokoknya PU ini adalah setiap tahun pasti ada orang PU yang ditangkap karena tindak pidana korupsi. Tapi 8-10 tahun terakhir itu sangat jarang sekali. Salah satunya ya karena mereka memang melakukan dimulai dari rekrutmen dan pengembangan SDM setelah rekrutmen itu yang harus saya akui itu bagus sekali. Harus saya akui itu bagus sekali sehingga
bisa memutus budaya antara seniornya dulu dengan yang pegawai baru ini, sehingga terbentuk apa ya, seperti budaya baru gitu di PU. Orang yang dulu pernah bekerja sama dengan PU misalnya sebelum tahun 2010 atau sebelum tahun 2014 lah, dengan setelah tahun 2014 itu pasti akan merasakan kok beda ya cara berkomunikasinya, cara berdiskusinya. Itu akan sangat berbeda antara dulu dengan sekarang. Sekarang itu harus diakui, dulu itu kalau masuk PU itu pede aja gitu. Kalau sekarang kita nggak bawa bekal yang cukup, kita akan kesulitan untuk berdiskusi dengan teman-teman di PU. Yang sebelumnya hanya saya rasakan kalau saya ketemu dengan Kementerian Keuangan. Nah sekarang kalau kita PU gitu, kita nggak menguasai, karena di sana kan terkait dengan infrastruktur. Walaupun kompetensi dasar kita bukan infrastruktur, tapi minimal matematikanya kita paham. Itulah, kalau kita nggak paham itu, jangan berani-berani ngomong, karena tugas kami adalah mengaudit gitu ya, jangan berani-berani ngomong soal apa yang mereka lakukan. Kalau dulu kita sama merem datang ke mereka itu nyari temuan itu gampang gitu. Kalau sekarang itu susah. Bukan susah Bu, lebih ada diskusinya gitu. Artinya kemungkinannya memang fraudnya udah nggak ada, atau udah berkurang banget, atau sekarang semakin canggih gitu, karena mereka semakin pinter gitu. Nah dari sisi kami, wah ini nih. Dari sisi kami merasakan tapi ke arah itu. Positif ke arah kan, positif, Mas ke arah positif, bukan ke arah negatif ya, ke arah positif. Artinya kalaupun mereka melakukan fraud itu bukan fraud bodoh lagi gitu. Jadi itu yang kami rasakan. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Bapak tadi, ya nggak ada Pak, kalau sepemahaman kami ya. Karena semua yang dilakukan oleh perbaikan sistem pengendalian di PU itu pada dasarnya mereplikasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Gitu Pak. Terus yang kedua terkait dengan IEPK. Kenapa IEPK ini menjadi concern? Menjadi indeks tersendiri. Kalau yang umumnya pengendalian intern secara umum ini ada di nilai maturitas SPIP-nya Pak. Secara umumnya ada nilai maturitasnya yang Kementerian Keuangan levelnya 4 tadi. Tapi secara khusus ada bagian-bagian yang sebenarnya harus ada leg spesialisnya loh, yang terkait dengan apa? Karena concern kita salah satu yang menjadi perhatian publik itu terkait dengan korupsi, kolusi, nepotisme. Kami menyiapkan tools untuk melihat sejauh mana instansi ini melakukan pengendalian yang terfokus pada keterjadian atau terfokus pada pengendalian untuk pengendalian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lebih ke situnya Pak, karena ini menjadi fokus, kemudian harus kami siapkan tools khususnya untuk itu. Untuk menilai sejauh mana pengendalian intern yang terfokus untuk membuat orang mencegah orang melakukan penyalahgunaan wewenang, atau memampukan organisasi ini menangkap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh internalnya, ini menjadi concern kami. Agar organisasi ini gampangnya nggak kecolongan lah, kira-kira begitu Pak. Nggak kecolongan gimana, agar nggak kecolongan, agar di internal Anda nggak ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang ini, caranya gimana? Nah, bisa mengacu kepada indeks efektivitas pengendalian korupsi tadi. Kenapa kok khusus korupsi? Ya karena korupsi ini mungkin kalau tingkat keterjadiannya sangat jarang, tapi sekali terjadi pasti dampaknya besar terhadap organisasi. Itulah kenapa ini dikhususkan, Pak. Kalau yang pengendalian secara umumnya ada di maturitas SPIP-nya, Pak. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Tadi ada satu lagi ya,